Halo teman-teman, tetap semangat ya meskipun dalam pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya di channelnya Pak Asrul ya. Nah, halo, selamat pagi semuanya ya. Bagi yang menonton, nah kali ini saya ingin mengangkat konten pengalaman bercerita tentang sosok ibu guru PNS yang mengajar atau menimba ilmu di Korea. Saya ingin tahu kisah-kisahnya seperti apa, kasak-kusuknya. Nah, perkenalkan namanya siapa? Bu Siti Halimah. Oh iya, Bu Siti Halimah. Saya ingin bercerita ya untuk pengalaman buat kita semuanya, Ibu ya. Boleh ya, Bu ya? Yang pertama, Bu Siti Halimah itu jadi PNS tahun berapa? Diangkat PNS tahun 2009, capeknya 2008. 2008 capek Ya. calon pegawai CPNS. Iya, CPNS-nya 2008. Terus diangkat PNS-nya 2009. 2009. Sebelumnya Bu Siti Halimah? Sebelumnya saya kan mengajar di swasta loh. Itu Ya. ada cerita seru itu ya. Oh, Kok bisa banyak jadi sekali. yang Ya. jadi PNS itu ya, Bu? Ya. Yang sebenarnya ikut-ikutan ya, Bu ya? Ya, Pak, Bu, ceritanya, Bu. Saya berlatar belakang dari guru bantu. Oh, Itu di sekolah. diangkat tes melalui tes ya, diangkat tahun 2003. Nah, Terus yang itu kan Bu sama temannya, wes daftar no ae gitu. yang apanya? Yang mau jadi PNS ternyata lo jenengmu Katut itu loh. Oh Iya, iya. apa itu ceritanya, Bu? Ini saya lupa terus inget. terang secara pribadi itu orangnya itu bukan istilahnya apa ya, gak ngereken gitu, enggak ya. Iya. Cuma modalnya itu karena saya dulu tuh inginnya sekolah dan tidak ingin bekerja dulu gitu ya. Iya. Nah, sampai akhirnya pada saat ada pendaftaran pegawai. Saya waktu itu masih muda ya, pegawai negeri atau pegawai apapun itu masih muda. Lanjut. Jadi waktu Ibu masih muda, ya itu saya itu inginnya sekolah kan, tidak ingin sekolah. bekerja, sehingga orang tua menyarankan untuk sekolah. Istilah kasarannya itu koyok totoan. Iya, jadi kayak gini, judi ya, iya kayak judi, jadinya itu gini. Pokoknya saya tes dulu, kalau saya diterima, berarti saya kuliah. Tapi kalau saya tidak diterima, baru saya akan bekerja. Nah, cuma karena saya itu orangnya itu, yaitu cuek-cuek, bebek. Cuek-cuek, akhirnya saya itu pokoknya tes, tidak tahu kapan pengumuman, pokoknya saya ikut tes. Itu intinya itu. Jadi tidak tahu. Kalau tidak diberitahu teman, waktunya pengumuman, waktunya ini saya tidak pernah tahu. Intinya pokoknya saya ingin tes. Saya ingin menguji kemampuan saya, itu saja dari dulu itu. Setelah itu? Terus setelah itu di sekolah, TU-nya memanggil saya di kelas, ya. Di kelas itu, Bu, nama panjangan siapa orang tuanya ini, tanggal lahir sampean di berapa, kelahiran di mana. Nah, terus saya ditarik ke ruang TU waktu itu, ditunjukkan, ini betul data-data Ibu, iya. Selamat panjenengan diterima guru bantu. Nah, itu. Saya juga waktu diterima itu tahun berapa? Tahun itu? 2003. Ya, tahun 2003. Jadi guru bantu. Nah, itu waktu itu asal naruh aja ya, ternyata diterima. Tes diterima. Terus kan tanpa persiapan itu ya, tanpa belajar. Enggak, saya enggak pernah belajar. Saya itu tidak pernah belajar, wis pokoknya melok wis gitu. Rezeki. Iya. Tapi memang padahal selama ini teman-teman guru yang lain tuh beranggapan bahwa guru bantu itu diterima tanpa tes. Itu salah besar. Karena saya kenyataannya tes sampai 2 kali. Ya. 2002, 2003, kemudian terakhir 2004. Ya, itu bareng PNS umum juga. Tapi waktu saya itu belum ada PNS, hanya guru bantu dan cuma isi belangku isian itu apakah Anda artinya itu inginnya jangka panjang atau jangka pendek. Tapi secara otomatis semua memilih jangka panjang. Sehingga guru pada bantu akhirnya itu guru yang diperbantukan di negeri ya, ngajar di negeri ya, waktu itu ya. Tapi enggak. Bisa swasta.
Bisa swasta waktu itu. Cuma itu kayak saya kan outsourcing ya, ikut Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kalau guru bantu itu yang gaji? Yang gaji pemerintah sih. Cuma memang ada SK digaji berapa, kemudian naik ya sekian gitu. Nah terus enggak harus di negeri, bang saya itu swasta. Oh, tapi jadi guru bantu. Pengangkatannya baru di negeri, harus di negeri karena waktu itu termasuk DPK itu harus pindah ke negeri, tidak boleh ada DPK. Setelah itu jadi PNS ya, daftar lagi jadi PNS? Enggak, ya sudah itu dijanjikan guru bantu nanti pada akhirnya diangkat menjadi PNS kan, ya. Tahun berapa itu Bu ya? Nah itu belum tentu, belum ada aturan, cuma ada aturan usia maksimal 33 waktu itu. Tapi ternyata sampai beberapa tahun itu tidak ada kabar kapan guru bantu diangkat menjadi PNS, sehingga saya sendiri sudah tidak berharap. Artinya cuma dalam hati gini, mah kalau seperti ini usia sudah tidak mencukupi. Iya. Usia berapa waktu itu Ibu? Waktu itu usia sekitar berapa ya? 2003 itu berapa ya? Mungkin sekitar 30-an, 32 ya. Kan harapannya itu waktu itu tahun depan, tapi ternyata enggak ada kabar, belum ada kabar kan. Nah, terus sudah 30-an pokoknya. Terus akhirnya akhirnya jadi PNS. Iya, setelah jadi PNS Ibu kok bisa keterima ya Pak di Korea itu, gimana ceritanya? Oh, kalau yang di Korea itu sebenarnya sudah ada tahapannya. Itu Ibu belajar dari sekolah itu diusulkan, atau saya tidak tahu bagaimana prosedur yang pasti. Intinya pokoknya kita itu dipanggil untuk tes. Gitu. Tesnya macam-macam sih. Tesnya ada yang di UNER itu tes psikolog, kemudian yang di ITS itu tes TOEFL juga, ya. Kemudian kalau nanti diterima itu pun juga berurutan, artinya nunggu antrian. Ibu akhirnya kepilih ya. Nah, tapi itu di SMP 1 dinyatakan gagal, kemudian di 59 saya dipanggil lagi untuk tes. Ternyata akhirnya diterima. Oh, alhamdulillah. Susah ya Bu ya, harus tes di sana 2 kali ya. SMP 1 sama 59. Terus sampai di sana Ibu mewakili SMP 59 berarti ya. Itu gimana perasaannya Bu? Senang sekali ya. Orangnya di sana banyak Bu, ada berapa yang keterima dari Indonesia sendiri? Berapa? 20 ya? Ya, 20. Surabaya ada perwakilan berapa? Ya itu 20. Surabaya ada 20. SMP. SMP. Memang itu untuk Surabaya programnya Bu Risma kan? Oh, programnya Bu Risma. Jadi 20 SMP yang diterima diberangkatkan di Korea. Di sana Ibu kan menimba ilmu ya? Banyak kan, cuma diseleksi 20. Waktu itu ada 21. Kemudian saya ditelepon Ibu Kepala Sekolah Bu Diana, apakah saya siap apa enggak. Tapi ini pun belum pasti karena masih diseleksi. Kelebihan satu itu nanti kalau rezeki saya tapi kalau enggak ya mungkin tidak berangkat. Akhirnya keterima Ibu ya. Terus di sana Ibu ngapain aja Bu? Ibu menimba ilmu atau Ibu ngajar? Menimba ilmu. Oh, berarti sharing. Kuliah ya? Kayak kuliah gitu ya? Iya, betul. Oh, berarti di sana ada dosennya dari luar negeri. Iya. Namanya siapa Ibu ingat? Dosennya. Iya. Wong paling yang dihafal yang di sana Mister, itu. manggilnya apa? Mas Kim sama Pak Choi itu yang Mas Kim sama apa Pak Choi. ya? Familiar nama itu. Mas Kim artinya? Ya memang namanya nama Mr. Kim. Mr. Kim. Ya, Mr. Kim. Dipanggil Mas Kim sama guru-guru Indonesia Surabaya itu. Dipanggil Mas Kim. Terus Pak Choi. Namanya Pak Choi itu dosen ya memang. Namanya Choi siapa gitu ya? Marga. Choi itu marga. Namanya sendiri saya tidak paham. Sulit ya Pak. Iya, berarti Ibu kan ngajar IPA ya. Di sini kan ngajar IPA, di sana juga. Memang yang diberangkatkan itu IPA IPS. Misal seperti ini Bu ya, saya tanya Bu ya. Di sini kan Ibu belajar tentang gaya ya. Saya sedikit-sedikit bisa fisika. Ya. Yang di sana itu kita saya tak tanya Bu ya. Kan saya kan tahu itu fisika kelas 8, misalkan ada gaya. Kemudian ada metamorfosis kayak gitu ya. Ya, kayak belajar kupu-kupu di sana tidak apa? Belajar tentang itu. Kita apa? Ditugaskan untuk mencari data. Kita kebetulan angkatan kita tuh beda dengan angkatan sebelumnya. Enak. Jadi awal pembaharuan tugas itu apa dari tugas kelompok saya. Tugas Ibu apa? Itu ada membahas tentang evaluasi, tentang IT. Saya kebetulan ke bagian IT. Kemudian apa lagi ya?
Kebagian ibu aja dulu, yang IT. Iya. Itu disuruh ngapain? Pokoknya ibu? dibagi 4 kelompok. IT ya. itu ibu disuruh ngapain? IT itu nanti ya tetap kita ikut semuanya, cuma nanti tugas yang diselesaikan, yang dilaporkan ke Pemkot itu per kelompok. Kalau dulu kan langsung satu grup, satu rombongan ibu itu satu laporan. Berarti ibu menghasilkan satu laporan ya? Iya. Judulnya apa, ingat nggak ibu? Kayak menganalisis atau apa? Enggak, apa, itu apa? judulnya ini ya laporan dosen itu tentang IT-nya. IT tentang IT. Enggak, iya maksud saya tentang IT, perbedaan IT yang di Surabaya sama Korea gitu. Sekali. Iya, justru, kayak gitu kan laporannya. Justru di Surabaya ini menimba ilmu dari Korea, tapi yang untuk evaluasi itu dari teman. Waktu itu sempat bilang kalau dilihat tidak jauh beda, sepertinya sharing. Korea itu yang banyak mengambil dari sini. Oh gitu. Contohnya apa? Berikan contoh satu hal atau misalkan, satu bab apa gitu. Apa ya? Kalau evaluasi apa ya? Saya lupa Pak banyak. Lupa. Evaluasi ya ini loh Pak ya tentang yang kita kerjakan online itu loh. Oh gitu. Itu kan sebenarnya memang semula itu masukan dari Korea, tapi artinya penyempurnaan itu kan dari Indonesia itu pada saat di sana dipaparkan, dipresentasikan itu loh, itu kan tidak jauh beda dengan evaluasi di kita. Berarti kemungkinan RPP juga membahas tentang RPP enggak, juga? RPP enggak. Penilaian aja. Karena kita hanya ditugasi tentang penilaian. Atau di sana juga membahas tentang karakter siswa enggak? Oh iya, banyak. Ekskulnya. Nah, contohnya contoh. Kalau di sini yang saat ini tahun ini tuh justru kita niru yang kelompok saya yang berangkat. Contohnya pembentukan klub. Oh, pembentukan klub. Itu kan harus ada. Disarankan itu diterapkan di Surabaya, di sekolah di Surabaya. Pembentukan klub seperti apa, Bu? Kalau klub itu gini misalkan ada klub apa yang umum di sini, ekskul dari kumpulan ekskul, futsal misalkan, ya. Nah, itu nanti kalau di sana itu dikumpulkan Pak, didata, dikumpulkan, kemudian yang dominan dijadikan satu, ya. Cuma memang sana ada dananya, untuk pelatih itu ada dana khusus, ya. Jadi tidak masuk. Kalau di sini kan mungkin anggaran ya, anggaran bokap. Kalau sana dianggarkan khusus, itu. Ya pokoknya memang beda toh Pak. Sana kan. Tapi berarti di sana itu lebih banyak ke klub-kluban gitu ya, model klub-klub. Jadi ada klubnya sendiri. Terus kalau kemudian jam belajarnya beda juga Pak. Oh iya, kalau di Surabaya? Kalau di sana karena memang kalau jam 7 itu kan masih gelap ya, masih berkabut. Itu pembelajaran dimulai jam 10 pagi. Berakhir nanti jam makan siang. Ya. Kembali ke asrama untuk makan siang. Gitu. Ya, terus setelah itu jam 1 sampai jam 1 makan siang, jam 2 pembelajaran dimulai lagi sampai jam 4. Itu setiap hari. Oh. Ini untuk mahasiswa atau untuk anak-anak? Kalau untuk siswanya malah sampai jam 11 malam belajar itu. Wih, masa Bu? Betul. Jam 7 pagi sampai 11 malam? Iya. Di sekolah? Jam 10 sampai jam 11 malam. 10 pagi sampai 11 malam. Oh, mulainya startnya 10 pagi sampai jam 11 malam. Wih, gila. Kalau yang tingkatan SMP SMP di sana Korea. Jadi tidak ada waktu untuk bermain-main. Iya, jadi betul. Artinya gak ada bermain mungkin ya. Secara formal itu sampai sore ya, sampai jam 4. Tapi setelah itu mereka lanjut yang ekstrakurikuler itu ya? Enggak, pembelajaran umum itu. Pembelajaran utama. Terus ekstrakurikulernya ditaruh hari apa, Bu? Ekskulnya itu ya ada jadwal tersendiri yang masuk klub tadi itu. Kalau di sini kan swasta kan Senin sampai Sabtu ya. Kalau di negeri kan Senin sampai Jumat. Surabaya sini loh. Jamnya loh. Kalau di sana Senin sampai tahun ajaran baru juga beda loh, Pak. Kalau kita kan Juli, sana Maret. Oh gitu. Sana Maret. Terus maksud saya gini, ada Senin sampai Minggu kah? Atau kalau sini kan liburnya Sabtu Minggu. Kalau di sana? Sana sama, Sabtu Minggu. Sama ya? Iya, cuma sana ada jam makan siang. Ada jam. Jadi kalau siang. Misalkan gini, kalau juga ada jam istirahat juga siang. Tapi ya beri makan di kantin, Bu. Sana enggak ada asrama, jadi makannya nanti di asrama. Oh, gitu, model termasuk asrama. Dosen sama mahasiswanya gitu. Itu kembali ke asrama, padahal jarak kampus dengan asrama lumayan, naik bus yang disiapkan oleh kampus. Oh, enak ya. Sana pokoknya disiplinnya tinggi, kebersihan, namanya debu, satu debu aja nggak ada. Oh iya, Bu ya. CCTV, jadi pelecehan seksual di sana juga
Tidak ada. Minim, bukan tidak ada, minim. Minim. Ya, kecil sekali peluangnya. Jadi intinya belajar. Perpustakaan juga banyak. Oh, banyak. Sana perpustakaan itu di kampung ada perpustakaan, Pak. Di kampung ya. Terus di sekolah, di kampus, pokoknya setiap tempat itu ada perpus. Ada perpustakaan. Dan itu ada orangnya ya? Ada. Iya, warga masyarakat yang gemar penduduk membaca, biasa ya? Itu iya. Di mana itu Bu? Korea, Busan ya? Busan. Iya. Korea Utara. Oke. Korea Utara, Korea Selatan. Korea Selatan. Berapa bulan Ibu di sana? 1 bulan. 1 bulan ya, tapi merasakan ilmu yang luar biasa ya Bu ya. Iya. Jadi 1 bulan ya Bu ya, Ibu di sana ya, di Korea Busan. 1 bulan. Cuma memang karena Oke, nanti dilanjut lagi ya di part kedua, cerita tentang di Korea. Nah, di Korea itu ada apa saja di sana ya? Ya cuma bincang-bincang aja, tapi tempatnya kita mengayal. Oke, see you.